Kita bahas soal PR terlebih dahulu. Kita akan membedakan penggunaan rumus BTS dengan BOS. Makanya sebelum menggunakan rumus cepat, aku selalu mengerjakannya secara konseptual dulu. Supaya apa? Supaya bisa membedakan penggunaan rumus cepat. Ya, untuk kasus BTS ini, itu kalau ada beberapa pekerja atau sebagian pekerja ada yang tidak masuk kerja gitu loh. Tetapi sebagian yang lainnya tetap melanjutkan pekerjaannya. Beda halnya dengan BOS. Kalau BOS, pekerjaan itu terhenti misalnya 10 hari. Semua pekerjanya nggak ada yang masuk. Ya, nggak ada yang masuk sama sekali. Tapi BTS, sebagian pekerjanya masih bekerja. Sebagiannya tidak masuk. Nah, itu aja bedanya. Ya. Kita lihat di sini berhentinya berapa lama. Yang tidak masuk itu berapa lama? 5 hari. Ada 30 orang yang tidak masuk. Berarti 30 di sini. Sisa harinya berapa? Rencananya 75 hari. Ya. Pada hari ke-31 berarti kurang 30 kan? Ada 30 orang yang tidak masuk kerja selama 5 hari. Jadi 20 orang lainnya masih bekerja. Walaupun 30 orang tidak masuk. 75 kurang 5, 70. Kurang 30, 40. Berarti tambahan pekerjaannya berapa? B-nya 5 dikali TM-nya 30 dibagi S-nya adalah 40. Coret-coret 15/4. Kalau 16/4 itu kan 4. Kalau 15 pasti kurang dari 4, yaitu 3, sekian, nggak tahu. Pokoknya ada aja koma bulatkan ke atas. Menjadi, iya, 4 orang. Untuk kasus BOS, berhentinya berapa lama? Terhenti selama 10 hari. Banyaknya orang atau pekerja ada 30. Sisa waktunya, rencana 60. Setelah 30 hari, kurang 30. Pekerjaan terhenti selama 10 hari, kurang lagi 10. 60 kurang 30, 30 kurang 10, 20. Ini dicoret, ya kan? 10 kali 3 bagi 2, 15 orang. Nah, seperti itu. Soal pertama, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila ditetapkan oleh siapa? Ya, teman-teman pasti sudah tahu, yaitu BPUPKI. Soal kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen mengandung pasal-pasal yang terlalu luas atau fleksibel, sehingga fleksibel itu artinya mudah disesuaikan. Dengan keadaan ini sesuai, dengan keadaan seperti itu pun sesuai. Jadi itu dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir atau multitafsir. Yang E. Soal ketiga, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Jawabannya yang B. Pasal 31 ayat 2. Bunyinya apa? Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 4. Berikut merupakan hasil konferensi meja bundar, kecuali A. Penyerahan kedaulatan Desember 1949. Ini betul. Kedudukan RIS dan Kerajaan Belanda sejajar. Benar juga. RIS bebas dari pembayaran hutang-hutang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Salah ya. Status Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Ini betul. Yang E. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Ini juga betul. Jadi yang ditanya di sini adalah kecuali. Kita pilih yang C. Nah, ini isi dari konferensi meja bundar atau KMB. Pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.
Penyerahan kedaulatan Desember 1949. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Kedudukan RIS dan Kerajaan Belanda sejajar. RIS akan mengembalikan semua hak milik dan membayar hutang-hutang Belanda setelah tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden. Status Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Soal kelima, 4 akar 3 dikurang akar 12 masih bisa kita sederhanakan. Cari bilangan yang bisa diakarkan. Yaitu berapa? 4 dikali 3. Ditambah akar 27 itu adalah 9 dikali 3. Jadi teman-teman cari yang misalnya 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Jadi kita buat dalam bentuk bilangan yang bisa dikuadratkan. Kayak 12, 4 kali 3. Nanti 4 kalau diakarkan jadinya 2. Nah, seperti itu. Kalau 27, kita bisa buat 3, 9 dikali 3. Ya kan? Nah, ini tetap karena akar 3 sudah tidak bisa kita sederhanakan. Akar 4, 2. Akar 3 masih dalam tanda akar. Ditambah 9, akar 9 adalah 3, akar 3-nya tetap. Nah, ini udah sama, akar 3-nya. Nanti hasil terakhirnya haruslah akar 3. Nah, sekarang yang kita jumlahkan atau kita kurangkan adalah yang di depan aja lagi. 4 dikurang 2. 2 ditambah 3, 5. Maka angka di depannya adalah 5. Yaitu 5 akar 3, yang D. Lanjut, 3 akar 2. Akar 2-nya sudah tidak bisa kita sederhanakan. Dikurang akar 8, itu bisa kita buat menjadi 4 kali 2. Ditambah akar 50, 25 kali 2. Ini tetap 3 akar 2, dikurang akar 4-nya adalah 2. Akar di sini tetap ya, akar 2-nya. Ditambah akar 25 adalah 5. Ini tetap dalam tanda akar. Nanti jawabannya terakhir pakai akar 2. Kita lihat yang di depan 3 dikurang 2. 1 ditambah 5, 6. Jadi 6 akar 2. 7. Jika P bilangan yang menyatakan 16 2/3% dari, artinya kali, 18. Dan Q bilangan yang menyatakan 2/5 dari 25. Nah, ini kan bisa langsung kita cari kan? Ini habis dibagi 5, dapat 5, ini dapat 1. 2 kali 5, 10. Nah, untuk yang P, ini kalau teman-teman hafal dengan pecahan sederhana, ini bisa cepat, ya kan? 16 2/3%. 2/3 itu kan nilainya 0,666 dan seterusnya. Jadi 16,666 biasanya dibulatkan jadi 7%. Dikali 18. Atau kalau kita mau rubah bukan dalam bentuk persen, tinggal kita bagi 100 kan. Jadinya 0,16666 dan seterusnya. Dikali 18. Ya, yang ini kan bisa kita ubah menjadi 1/3. Maaf, 1/6. Pecahan sederhana sebenarnya. Dikali 18. 18 bagi 6, 3. Nah, dari sini saja kalau teman-teman udah tahu bahwa ini adalah 1/6, ya langsung aja 1/6 dari 18 ya 3 gitu ya. Sehingga kesimpulannya apa? Q-nya 10, P-nya 3. P-nya kurang dari Q. Ya kan? Yang C. Lanjut. Hasil penjumlahan 33 1/3% dari, itu artinya kali 66, dan ya, jadi kita jumlahkan ini
ditambahkan dengan yang ini. 37,5% dari 240. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman sudah hafal dengan pecahan sederhana, 33,1/3% itu sama saja dengan 1/3 dikali 66 ditambah. Yang ini juga pecahan sederhana, nilainya adalah 3/8 dikali 240. Yang ini kan habis, jadi 22 ditambah 8 dengan 24, berapa itu? Jadinya 30 ya. 3 dikali 30 adalah 90, 90 tambah 22, 112. Yang B. Jadi, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah pecahan sederhana. Kalau bisa dihafalkan, lebih bagus lagi, ya kan? Supaya lebih menghemat waktu. Lanjut, di sini ada angka yang sama, ya kan? 13689, ini juga, dan ini juga. Kita anggap aja angka itu adalah 1. Boleh aja kan? Jadi X sama dengan 1 dikurang 1/2. Yang Y-nya adalah, yang ini kita anggap 1, ya 1/2. 1 dikurang setengah. 1 itu kan 2/2 dikurang 1/2. Jadinya adalah setengah. Y juga setengah. Kalau begitu, X sama dengan Y. 10. Dalam suatu tahun terdapat 3 hari raya dalam satu hari sehingga sebuah mall menerapkan diskon berkali-kali lipat, yaitu 50% ditambah 40% ditambah 20%. Berapa total diskon yang diberikan oleh pihak mall? Jadi awalnya harganya itu nggak didiskon. Harga utuh ya 100%. Kemudian di sini didiskon sebanyak 50% ditambah 40% ditambah 20%. Jangan langsung ditambahkan ya. Kalau ditambahkan juga ada hasilnya, yaitu 110%. Tapi itu cara yang salah. Maka kita cari dulu harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar ya sisanya. Kalau diskonnya 100%, kalau diskonnya 50%, berarti sisanya adalah 100% dikurang 50%, yaitu 50%. Kita kalikan dengan diskon 40%, maka yang harus dibayar adalah 60%-nya. Dikali lagi, diskon 20%, bayar 80%. Nah, sebenarnya misalnya ya, kalau 50% dikali 60%, nah ini bisa langsung aja. Coret nolnya 2, maka coret persennya 1. Jadi 5 kali 6, 30%. Ya. Kemudian 30% ini kita kalikan dengan 80%. Coret nolnya 2, coret persennya 1. 3 kali 8, 24. Tapi masih ada persennya 1 kali. Ya kan? Jadi ini total semuanya adalah 24%. Maka diskon totalnya berapa? Kalau yang harus dibayar 24%, berarti ya sisanya 100% dikurang 24%. 76%. Nah, jadi diskon 50% tambah 40% ditambah 20%, itu sama halnya diskonnya yaitu 76%. Mungkin ada di antara kita yang masih bingung cara mengalihkan ini. Ya, kembali lagi ke pengertiannya. 50/100 dikali 60/100 dikali 80/100. Ini coret aja nolnya, ini juga. Ini juga. 5 dikali 6, berapa? 30 kan? 30. Kemudian kali 8, yang ini 10 kali 10 kali 10. 1000 kan? Kemudian, coret lagi nolnya. 3 kali 8, 24 per 100. 24 per 100 berapa? 24%. Sama kan? Dua soal berikutnya adalah soal PR aja.